Silo sambil bakar dupa, sujud terhadap leluhur. Saya terus terang aja, saya sujud tuh bahasa saya begini nggih, Mas Indra, syukur lah anak putu gelem nerokke. Tapi saya pakai bahasa Jawa. Duh Gusti sih paduka dalam suwun, dosa duraka kula nyuwun pangapunten, rahayu paduka dalam suwun, dosa duraka kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun palilahipun Gusti ingkang anyipta jagat saisinipun. Kula sujud ngarsa leluhur kula ing bumi suci Singasari. Kula mbok dipun paringi kelonggaran. Mugi-mugi anggen kula pengin bangun sekolahan Pancasila wonten Singasari menika saged keturutan. Terus saya didekati makhluk kira-kira ada 3 meter gitu, gede gitu. Terus saya itu kan nangis netesnya air mata gitu. Dia tuh kelimpang-kelimpang di belakang saya, nggak duduk. Dan saya kan nggak tahu, gila menungso kok gedene sakmono. Diarani dudu menungso iki ya wujude ketok gitu. Terus tak panggil aja Dul. Dul, halo kok. Kalau tak sampluk duduk depan saya. Romo Laopo. Panggil saya Romo. Siang. Saya nenu. Itu siang. Ya itu, makhluk itu. Siang hari itu. Malam hari. Oh, malam hari. Malam hari. Kira-kira jam 1 malam gitu. Romo Laopo. Saya nenuwun. Nenuwun itu apa, Romo? Ya nenuwun pada yang membuat kamu dan membuat saya ini. Yang membuat siapa, Romo? Tapi bahasa Jawa. Yang membuat siapa, Romo? Gak usah takon, wes pokoknya saya itu butuh duit untuk neruskan ini loh. Untuk buat sekolahan Pancasila. Karena Bung Karno pesen sama Romo, Jatim besok itu tahun 62. Jatim besok yang teruskan Bapak. Oleh karena itu saya mengajarkan Pancasila tingkat paripurna. Artinya sudah mengilmiahkan Tuhan. Iya. Itu tidak hanya sekedar selesai beragama, Anda harus mengilmiahkan Tuhan. Nah ini terus akhirnya besok paginya itu di almari saya itu ada duit 1 juta. Duit ya Bung Karno, Bung Hatta merah itu ditaleni debok. Dek Dimas saya panggil, Dek. Saya tahu ada duit, Dek, ada taleni debok toh, Dek. Aku nggak tahu taleni debok 1 juta ya, Dek. Terus tukangnya celuk nek kok nyambut gawe. Loh, duit kok Dimas, mbok aku lali ya lali bedek. Lali ya. Iya, besok lagi ada 600.000, 500, 400. Dek Dimas, kok duit kok ono terus ki piye aku tuyul ya gak nginguan ya gak ngingu. Sapa Dek iki, Dek? Sik tak eling-elingi. Dhisik iki enek makhluk ning jurang kono ning sumber ngisor iku. Jarine iki roh aku ki mesake. Tak jeluke, Dek, golek aku senengane iki lho. Banyu klopo iki golekno kono. Golekne klopo. Terus tak celuk. Datang Romo. Ya? Datang. Sambil datang senengane minum itu. Itu ya kelihatan nyata. Iya nyata, data nyata. Terus saya pakai baju nggak? Ya? Pakai baju nggak? Enggak, kayak apa ya? Kayak cawetan, kayak kain mau nutupi ngene. Ya duwe isin buktine tutupi iki ngene. Ora kok kluthang gundal gandul gak ya. Ngono mari ngono terus Dul, kowe nyolong duit nggih Romo ya? Nyolong tuh apa? Mencuri punyanya orang lain. Itu di lemari kok ada duit terus dari mana? Loh ndak Romo. Ya duit yang ndak dipakai. Saya pindah ke Romo ya. Loh, ndak ada duit yang ndak dipakai. Duit itu masih laku. Masih laku itu. Loh, banyak Romo. Di laut itu kalau ada kapal tenggelam, itu duitnya banyak. Ya di sana ndak ada pakai, Romo butuh. Saya ndak bisa pakai duit kok. Ya saya pindah ke sini untuk Romo. Harusnya kan duit di laut kan basah ya. Iya seharusnya, tapi kalau di peti-peti mungkin kan tidak ya. Iya. Terus yang longsor itu ya, longsor itu banyak duitnya Romo. Terus akhirnya ya wis terima kasih, kamu baik hati sekali ya. Kamu baik hati, sudah sampai di sini aja jangan diteruskan karena bagaimanapun Romo itu tidak senang pakai duitnya orang susah. Orang yang meninggal itu orang susah, orang kelongsoran itu orang susah. Tapi kamu kalau masih setia terhadap Romo ya, dan kamu pengen mengabdi kepada yang membuat kamu dan membuat Romo,
Kalau Romo butuh sewaktu-waktu, kamu saya panggil harus datang dimanapun. Sabang Merauke ini. Nggih Romo, kalau sekarang siap Romo, mungkin begitu nggih. Berarti ada beneran ya. Dan kasus itu kayak gitu betul tuh ya. Mas, pada waktu KLB di Surabaya. Iya. Itu kan seperti itu. Waduh, saya sendirian. Tank 5 dari Kodam keluar mau membubarkan KLB. Partai pada waktu itu, saya naik di depan tank, dua dada saya taruh, ayo silakan ledakan. Silakan ledakan kalau pengen Surabaya terbakar, termasuk Kodam 5 Brawijaya. Ini maaf bapak-bapak tentara, ini sekedar cerita biar anak cucu mengerti tentang mempertahankan NKRI ini tidak segampang dan tidak sesulit. Oke. Akhirnya loh kok tank 5 itu macet semua, grek gitu. Walah, ya. Berarti cerita di film itu inspirasinya dari kehidupan nyata. Iya. Oke, siap. Yang Jati, apa tanggapannya bahwa ada banyak orang yang meyakini bahwa Tuhan itu memerintah sesuatu kepada umatnya, melarang sesuatu kepada umatnya. Apakah benar memahami Tuhan dengan cara seperti itu? Ya sebenarnya kalau saya cermati selama ini, Tuhan itu tidak ada merintah, tidak ada keharusan, tidak ada larangan. Ya dah? Misalnya contoh di depan mata aja. Masa Tuhan keliru membuat babi? Masa Tuhan keliru membuat anjing? Ya toh? Semua itu ternyata ada gunanya. Bahkan anjing pun ditulis di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, itu juga binatang yang paling setia adalah anjing. Ya. Dan ini adapun budaya seseorang tidak menyentuh, tidak masalah. Ya. Orang pergi ke Mekah, ya, kalau tidak salah itu disuntik dengan antrak. Antrak itu serum dari babi itu. Karena apa? Karena penyakit Ebola yang dari Afrika, kalau AIDS itu kalau nggak berhubungan mungkin tidak nular. Tapi kalau Ebola, keringetnya nempel gitu udah nular. Nah itu satu-satunya untuk mengantisipasi hanya disuntik antrak itu. Konon seperti itu. Karena saya pernah disuntik, tapi suntik apa ya tidak mikir lah. Karpe dokter dan negara mesti apik lah gitu. Iya. Oke. Berarti tidak masuk akal ya? Tidak masuk akal ya. Semua ciptaannya itu, dan ini kalau oleh orang Jawa sudah diringkas menjadi suatu kitab yang simpel banget. Yang bunyinya Hono Coroko Doto Sawala Podo Joyonya Pogo Botongo. Hono Coroko, semua itu utusan, artinya diciptakan, artinya diadakan olehnya, huruf besar, oleh Tuhan ya, menjadi ada. Ya. Anjing, kucing, rumput, ular, segala macam, gajah, ini ada. Hono Coroko, Doto Sawala, Datan Sawala, masing-masing tidak ada yang istimewa. Ya. Semut itu rukun. Ada nasi 1 biji, upo, di meja. Tidak dimakan sendiri, tidak. Dipanggil teman-temannya, naik semua. Digotong bareng-bareng ke istananya. Apa tidak rukun itu? Rukun, istimewa. Tetapi seistimewa semut kalah dengan gajah. Semut 1000 ngumpul, dipidek gajah 1 kali. Tek, mati. Ya. Dipidek, mati. Karena gajah gede. Tapi anehnya, gajah segede itu dimasuki semut 1 telinganya mati loh. Ini kan hukum Tuhan yang istimewa. Makanya Doto Sawala Podo Joyonya yang terakhir Mogo Botongo, magang batangan. Semua itu yang bisa memecahkan kegunaannya apa, rahasianya apa, secretnya apa, itu hanya pikiran manusia. Ini. Oke, siap. Lanjutkan ya, yang Jati. Yang Jati ini kan termasuk menjaga pola makan nggak? Terus kan katanya kalau bisa ini jangan makan makanan yang daging gitu kan, ada yang bilang begitu tuh. Kenapa yang Jati? Saya itu makan itu enggak pernah ada batasan kecuali yang tidak umum ya. Misalnya kalau nyambe, ular apa itu kan tidak umum, saya enggak ya. Kalau daging makan ya.
Kalau makan daging, ya Makan ya. makan daging saya makan gitu. Tapi ya seperlunya Oke, saja, oke, karena oke. saya dulu penganut Pangestu, Paguyuban Ngesti Tunggal. Itu ajarannya itu simpel banget. Trisula dan Pancasila lalu menjadi Hastasila. Tri itu 3, Sula itu dasar. Eling percaya mituhu. Eling bahwa kita itu ciptaan Sang Maha, percaya sama ajarannya ya. Mituhu itu ngelakoni. Nah, terus syaratnya 5, sabar, rilo, nerimo, temen, jujur itu. Lalu menjadi Hastasila itu. Nah, di dalam ajaran Pangestu juga diajarkan ojo mangan lan ngombe yang rusak jiwa dan raga. Gitu. Makan penting, tapi kalau sampai rusak jiwa raga, umurnya pendek, ya ojo disalahne, ojo nyalahne Gusti Allah. Ya sing salah menungso dhewe. Oke. Nah, yang Jati, akhir-akhir ini ketika saya muter ke sana kemari gitu, ketemu banyak orang dengan pengalaman dan perjalanan batin yang sendiri-sendiri masing-masing gitu ya. Tidak sedikit dari mereka yang merasa mendapatkan suara, tidak tahu suara itu dari mana, bisa dari dirinya sendiri atau dari mana, tapi yang jelas ada suara itu yang diikuti, ada juga yang diabaikan gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika kita mendengarkan suara itu pasti sebuah kebenaran? Jadi relatif Mas, itu subjektivitas seseorang itu selalu ada. Ketika manusia itu mempunyai jiwa, punya watak, itu subjektivitas itu ada. Dan semua seperti yang diceritakan Mas Indra itu tergantung dari kebiasaan mereka masing-masing, ya toh. Ini makanya paguyuban kejawen itu jumlahnya banyak, bermacam-macam jumlahnya itu. Tapi anehnya, meskipun tidak ketemu satu dengan yang lainnya, nggak sampai bentrokan bermusuhan itu nggak ada. Hebatnya di situ karena dasar backgroundnya sudah Jawa iki mau, beneh iki mau, ya. Intinya di sana. Jadi kalau mereka itu ada yang menganut ini sering kemasukan, sering ini ya boleh-boleh saja. Memang kadang-kadang ada seperti itu, ya. Suatu contoh begini, seperti ketika saya dimintai tolong oleh orang yang lain yang sakit, misalnya itu ya, saya hanya diem sebentar. Lah setelah diem sebentar itu sukma saya mencoba untuk pergi ke sana, pergi ke rumah dia. Sukma itu kalau dalam Sabto Dharma namanya racut. Iya, ngeracut ya, ngeracut nggih. Pergi ke sana itu lalu, Mas, jenengan itu rumahnya dulu itu di kiri kanan ada ini, ada ini, ada ini. Umumnya seperti itu. Nah, yang simpel-simpel aja. Kalau misalnya sakitnya itu sudah urusan medis ya ke dokter ya. Tapi yang Jati percaya nggak dengan konsep? Jadi kan misal gitu ya, ada binatang gitu. Bagi orang-orang tertentu itu ada yang bisa membaca datanya. Oh, binatang ini dulu pernah jadi manusia loh, dalam kondisi begini, bahkan binatangnya bisa diajak dialog loh. Nah, artinya apa itu hidup kembali? Saya belum sampai mencermati itu ya, tapi saya sering juga mengetahui seperti itu, bahkan kadang-kadang aneh. Binatang itu ada yang aneh, banyak yang aneh, misalnya kucing ya. Kucing saya di Pedepokan itu, kalau kangen saya, itu duluin tidur di tempat tidur saya. Kucing. Kalau saya datang tuh langsung dia itu sembunyi, pura-pura sembunyi, lalu nanti itu biar saya itu bilang, kaget aku gitu loh ya. Itu kan dulu mustahil kalau dia itu tidak pernah menjadi sosok yang lain gitu. Karena si Jawa juga punya kepercayaan, kalau manusia itu hidupannya baik saja, 9 kali baik saja, lahir ke-10 itu menjadi binatang berkaki 4. Lalu setelah itu udah karmanya sudah menjadi binatang berkaki 4. Umumnya itu ya berkaki 4 yang besar. Bisa kambing, bisa gajah, bisa kuda, bisa anjing,
bisa seperti itu. Tapi ada orang bijak mengatakan begini, kesadaran terakhir pada saat kita mati itu akan menjadi kesadaran awal pada saat lahir kembali. Nah, menurut Yang Jati gimana itu? Iya, benar ya, karena pada waktu kita lahir kembali itu kan sudah barang tentu menengok kesalahan-kesalahan yang sudah. Ya, seperti suatu saat saya tuh pernah kecurian barang-barang, gamelan, wayang lengkap Mas. Itu di depoan itu ya, kecurian gitu. Saya juga tidak marah, saya juga nggak lapor polisi. Kenapa? Mungkin ini karma saya, ya. Hidup tahun berapa gitu. Ya nyatanya saya masih dikasih umur yang panjang. Bahkan yang mencuri itu keseksa. Tidak berani pulang, pergi keluar pulau, cari pekerjaan di mana-mana. Dan mungkin sekarang udah punya anak kali ya. Yang Jati, saya ini kan kadang sering mendapatkan telepon gitu ya dari seseorang yang dia ngaku sebagai penerusnya Bung Karno, ngaku sebagai putra angkatnya Bung Karno, Ratu titik-titik Soekarno, itu banyak sekali. Yang Jati juga pernah mengalami ya kayak gitu, apa? Ketemu orang seperti itu? Iya. Banyak, banyak. Saya pikir saya tok. Jadi ratusan Mas, ratusan. Jadi saya hanya berpikiran seperti ini, bagaimanapun kalau seseorang mengaku putra Bung Karno, ketitisan Bung Karno, paling tidak dia itu seorang nasionalis lah ya. Paling tidak segini Mas, ya syukurlah kalau begitu sampean ini mungkin sudah waktunya action. Waktunya action apa? Action politik. Ini nuwun sewu, sebenarnya sebagai orang titisan Bung Karno atau ditempati Bung Karno, menurut jenengan situasi politik, wah sudah tidak karu-karuan, yang gini-gini, terus solusinya bagaimana? Nah ini umumnya solusinya itu kalau tidak dia yang mimpin, ya tidak akan selesai. Lah itu dari situ ya syukurlah, saya doakan aja mudah-mudahan nanti Anda jadi pemimpin. Ngomong ya, Yang ya. Iya. Tapi gini ya, andai kata ini semacam apa ya, semacam dialog imajiner aja. Misalnya Yang Jati itu adalah Bung Karno, saya ini Pak Jokowi misalnya ya. Andai kata jenengan masih hidup, Bung Karno masih hidup gitu. Yang Jati sebagai Bung Karno, saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Apa yang Bung Karno akan sampaikan kepada Pak Jokowi melihat realitas sosial, politik, masyarakat kita hari ini? Yang seperti ini kira-kira Bung Karno akan bilang apa kepada Joko Widodo? Andai kata itu terjadi, mungkin Bung Karno akan bilang satu, ya, luruskan sejarah bangsa ini. Kedua, Bung Karno diturunkan itu bukan karena Pancasilanya, karena marhenismenya. Ya, tadi sudah saya jelaskan di depan. Ya, yang ketiga, apa yang saya canangkan, 3 Trisakti laksanakan. Bebas aktif politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Mungkin itu yang akan disampaikan. Yang ketiga, kurikulum pendidikan ini rubah semua. Mulai dari SD, TK bila perlu dirubah. Jangan sampai di negeri ini ada orang membawa pikiran warga negara itu dalam image yang lain. Sehingga suatu saat lebih gede, bangga menjadi bangsa lain. Itu kan sentir kentok tuh. Terus dimulai dari kurikulumnya. Iya, kurikulum. Seperti budi pekerti di sekolahan itu. Kelihatannya sepele untuk anak-anak saja. Misalnya nabuh gamelan ya, kalau di sini, kalau di Aceh ada sendiri, di Manado ada sendiri. Tidak harus gamelan loh Mas. Misalnya di Pulau Jawa gamelan loh. Kelihatannya sepele Mas. Tapi nutuk gamelan ya, itu perasaan itu tergetar langsung dan keguyupan kerukunan itu ada. Tokoh-tokoh yang besar umumnya mesti pada waktu kecil itu senang tari, senang itu nembang, senang itu umumnya. Ini kita masuk segmen akhir Yang Jati. Ada titipan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat di grup Telegram tadi. Sambil diambilkan nadanya tadi Mas. Yang pertama dari Sahili, apakah Yang Jati dan PDI Perjuangan itu beraliansi dengan Pantai Selatan? Waduh pertanyaannya. Kalau saya pribadi, berkoalisi dengan Pantai Selatan. Kalau saya pribadi, ya,
Terus terang aja iya. Kalau PDI Perjuangan itu pernah iya. Oh, pernah Saya ya? katakan pernah iya karena saya pelaku. Dan PDI Perjuangan itu yang mendirikan saya. Ya. Oke. Kenapa waktu itu saya dirikan? Karena waktu itu kita masih berhadapan dengan suatu sistem pemerintahan yang namanya Orde Baru. Terus lama-kelamaan saya tuh mempunyai sahabat namanya Maharani Suwita. Dari Ciledug, mahasiswa UI ya, umur 27 tahun. Waktu itu beliau, Ibu Ratu Mas Laut Selatan selalu lewat beliau. Pak Jati, kenapa kok Pak Harto itu ndak mau tidur di istana? Karena istana itu sudah dirajah para sepuh-sepuh zaman Bung Karno dulu istana itu. Jadi untuk itu hanya dengan dua air dari Laut Selatan dan air dari Laut Utara yang disebarkan di istana. Akhirnya saya dengan Mbak Rani itu, Mbak Rani terus yang melakukan siapa nanti? Ya kita. Saya dengan Pak Jati loh. Mbak maaf ya, apa Mbak Rani nanti tidak didukani orang tua, tidak dimarahi ini, tidak dimarahi. Tidak. Bapak saya itu saya bawa ke sini, Pak Gatot Puger itu juga mau ngomong-ngomongan sama Pak Jati itu. Nah, setelah itu ternyata sepakat. Lalu Laut Selatan saya ambilkan di Pelabuhan Ratu sana. Laut Utara saya ambilkan dari Manokwari. Ya, terbang ke sana sebenarnya gula-gula duit dewe. Terbang orang dua cari itu aja. Terus setelah itu dilalah ya. Setelah dapat Mas, masuk istana itu loh. Dia ngasih tahu Ibu Ratu Mas Laut Selatan suruh nyebari air laut itu. Terus masuk istana tuh enggak ada orang tahu. Enggak ada orang tahu, cuma bari gini. Nyebari sirati banyu gini terus sampai di belakang itu kan dapur. Ada gini. Tek. Pak, udah lama enggak kelihatan di mana, Pak? Oh, di luar negeri deh. Enggak tahu saya kelihatan siapa itu. Enggak tahu Mbak Rani itu sekarang di mana. Dan saya yakin Mbak Rani mudah-mudahan masih sehat sekeluarga. Cuantik ya dulu ya? Ya? Cuantik dulu. Oh, cuantik. Lembut gitu. Pantesan yang mau diajak ya? Iya. Cantik ya moyang ya? Iya, cantik. Dan beliau itu aneh. Pada waktu di Alas Ketonggo, di Ngawi, itu metik bunga mbote itu dipetik. Yang kembangnya mendil-mendil makanan ular itu. Pak Jati ini nanti dibawa pulang ya. Oh iya Mbak, gitu. Terus beliau saya antar ke kereta stasiun, pulang ke Jakarta, saya pulang ke sini. Pikiran saya paling ini nanti kalau sampai di rumah ndak alum, kalau ndak alum ya garing gitu aja lah. Namanya ternyata dari rumah tuh jadi pusaka Mas. Jadi pusaka. Pusaka hebat sekali itu saya simpan. Hebat. Dan pusaka itu dahsyat kekuatannya. Luar biasa ya. Nah kita lanjutkan nih Jati. Ini ada yang banyak teman-teman yang belum laku, masih jomblo, belum dapat jodoh ya. Ada nggak tips, karena jenengan ini sebagai orang yang dulu ketika masih muda juga berhasil menggait banyak wanita-wanita cantik. Nah, caranya biar cepat mendapatkan jodoh itu gimana? Kalau belum dapat jodoh itu ada dua sebab ya. Sebab pertama mungkin memang diselamatkan oleh leluhur dan zaman. Sebab yang kedua mungkin memang agak awang-awangan ya. Mungkin faktor ekonomi, faktor ini, faktor inilah. Diselamatkan itu begini. Gak mungkin seseorang yang tidak dapat jodoh, terkecuali memang kodrat atau karma. Paman saya itu sampai sedo, ya, Pak Leknya Bu Jati, itu juga gak dan berbahagialah kalau orang meninggal belum pernah punya jodoh. Kenapa bahagia? Karena pada waktu kita mati, itu gak ada tanggung jawab konsekuensi logis. Karena mati itu hanya kembalinya sang suci kembali ke istana Tuhan. Ya. Rogo itu kembali ke bumi. Dan pada waktu sang suci masih dibungkus oleh rogo, itu punya sifat, punya jiwa. Jiwa itu kadang-kadang bisa salah, bisa keliru, bisa benar. Itu. Nah,
kalau banyak salahnya itu sang suci itu dibungkus sifat yang tebal. Sehingga untuk kembali suci itu ngoncek ini ya lama gitu loh. Mungkin bisa ratusan, ribuan tahun begitu. Ya, jadi Jadi bagi mereka yang sampai sepuh kok ndak kawin, ndak niat kawin, berbahagialah. Oke. Ya. Tidak itu bukan suatu hal yang buruk ya. Bukan suatu yang buruk, justru malah istimewa. Bahkan akhir-akhir ini banyak itu sebagai pilihan hidup seperti Iya. itu. Pilihan hidup. Iya. Bagaimana pendapat Eyang dengan adanya kepribadian ganda dan boleh dibilang sering melihat hal-hal yang gaib atau istilahnya melihat entitas berada di sekelilingnya. Jadi ada orang-orang tertentu yang mereka itu bisa menyaksikan entitas-entitas gaib. Menurut Eyang Jati gimana? Itu banyak juga hal seperti itu, ya mungkin karena waktu muda atau waktu itu bergaul dengan dunia-dunia yang membangun jiwa dan dirinya itu menjadi dualisme itu. Seperti tadi siang, tamu-tamu dari sini itu juga begitu. Mbah, Bung Karno kok mengikuti terus, Mbah? Oh iya, di mana? Itu Mbah. Itu, oh iya, ya gitu. Ya syukurlah diikuti Bung Karno. Saya sendiri udah nggak tahu apa-apa. Nah, sekarang gini yang Jati, ini pertanyaan kita masuk di termin-termin akhir ya. Jadi kalau kita lihat nih, Bung Karno ketika di akhir jabatannya kan seperti itu. Artinya tidak baik-baik saja. Pak Harto juga sama, tidak baik-baik saja menjelang akhir jabatannya. Ya kan, artinya bisa dibilang satrio wirang. Banyak yang jadi pemimpin di Republik ini itu menjelang akhir jabatannya itu wirang. Pak SBY yang mengampanyekan korupsi di akhir jabatannya kadernya korupsi juga semuanya, ya kan? Nah, ini jangan-jangan nanti di akhir nih Pak Jokowi juga sama. Ini kan ada yang menduga ini ada kaitannya sama karena bangsa ini adalah bangsa yang tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Karena sebenarnya kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah kemerdekaan bangsa. Bukan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya NKRI itu di tanggal 18 Agustus. Betul. Nah, 17 Agustus itu hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi NKRI ini murni belum pernah dijajah oleh siapapun. Jadi kita ini dianggap sebagai bangsa yang tidak bersyukur. Karena apakah karena itu yang kemudian setiap pemimpin yang hadir di Republik ini menjelang akhir jabatannya, dia selalu mendapatkan suatu hal yang tidak bagus, dikenal sebagai satrio wirang. Pripun? Jadi bukan karena itu tadi ya, tapi mungkin karena konsekuensi logis dari suatu prinsip kehidupan politik yang selamanya adalah bohong. Oh. Hanya Bung Karno lah pada waktu itu sebagai pimpinan negara yang betul-betul di hati rakyat, ya, di hati rakyat. Buktinya apa? Pada waktu Bung Karno meninggal tahun 71, itu kan dibawa dari Jakarta ke Juanda. Lalu ke Juanda apa ke Abdurrahman Saleh gitu ya, pokoknya Abdurrahman Saleh mungkin ya. Setelah itu lalu dimakamkan di Blitar. Mulai jalan itu Mas, waduh, orang tuh penuh, nangis semua. Itu sudah bukti bahwa Bung Karno lain dengan yang lain ya. Tapi kenapa Bung Karno hidupnya seperti itu? Suatu negara, suatu tokoh yang memulai peradaban untuk membongkar satu kondisi nasional yang seperti itu selalu mengalami peristiwa seperti itu. Contohnya Saddam Hussein. Saddam Hussein itu adalah bapak bangsa Irak pada waktu itu ya. Sampai waktu meninggal makan nasi bungkus di joglangan Mas. Coba. Seperti itu ya, seperti itu. Nah, karena setiap pemimpin yang jujur dan baik selalu mendapat perlakuan yang tidak. Tapi keistimewaannya pada waktu memimpin ada misalnya Bung Karno itu dibunuh tidak pernah mati. Pada waktu sholat Id, Bung Karno itu ditembak, ya, ditembak. Ini Bung Karno, lalu ini grupnya yang nembak. Sudah barang itu mereka itu ngepung ini, baur dengan ajudan-ajudan. Loh, peluru itu loh ditembakkan ke sini kok
bisa lewat belakangnya yang mati ini. Coba. Itu waktu Idul Adha. Waktu sholat Id di granat juga nggak mati. Juga nggak mati, ya. Iya, iya, iya. Ya itu. Luar Jadi biasa, memang ya. Oke. Saya pikir itu Eyang Jati, atau teman-teman di TikTok mungkin ada satu pertanyaan terakhir untuk Eyang Jati. Saya persilahkan, ya. Ini kita live streaming, live TikTok Eyang Jati. Banyak yang menyaksikan langsung. Seneng banget kalau Eyang Jati ngendikan. Banyak yang kangen dengan petuah-petuah, nasihat-nasihat dari Eyang Jati Kusumo gitu kan. Nah, atau mungkin Eyang Jati ada, Eyang Jati tinggal di mana? Eyang Jati tinggalnya di Jalan Citandui, Malang. Nomor berapa, Yang? Nomor 14. Nomor 14. Ya, silakan teman-teman kalau mau sowan ke sini di Jalan Citandui, Malang nomor 14 ya. Dekatnya kampus apa ya? Sekolah Guru. Sekolah Guru. Utaranya LP Lowok Waru. Oke. Woi, banyak sekali yang bertanya. Terima kasih ya gift-nya Mbak Octavia. Oke, teman-teman yang lain. Di mana Pak Karno sekarang, Mbah? Kok saya yakin beliau masih ada? Memang beliau itu nggak selesai berjuang dalam bentuk sukma, ya, dalam bentuk sukma. Beliau wafat tahun 71. Ya. Tapi waktu Timur-Timur tahun 76, beliau itu menyelamatkan seorang marinir namanya Pak Ageng Sriwidadi, ada di daerah Bantur sana, ya. Pernah diceritakan itu. Ya, pernah saya ceritakan itu. Jadi jam 10 siang beliau datang, Sri, kamu, loh ini siapa? Ya mesti aja kamu tidak tahu. Gak pakai pakaian Brunei, saya sudah diturunkan, saya Bung Karno, pakai kaos putih, oblong robek gundulan gitu. Ayo hari ini kamu saya selamatkan, setelah ini pulang ya, pulang tugasmu satu nanti. Hanya menolong orang yang susah, seperti itu. Jadi artinya masih hidup. Dan sekarang itu saya yakin, beliau pun masih aktif. Ikut di dalam politik dari dalam berbentuk sukma. Misalnya kalau saya lagi membuat suatu karangan buku, saya meditasi sebentar, diem, ngurangi isi perut, saya nuwun kepada Sang Maha Kuasa, semoga Bung Karno dan para leluhur membimbing pikiran hamba untuk supaya tulisan ini tidak mengecewakan. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi yang Mas tanyakan kenapa dulu Bung Karno menolak Sabto Darmo dijadikan agama, ngoten yang pripun? Ya mundur toh. Kalau jadi agama mundur. Malah mundur ya? Malah mundur. Iya, Sabto Darmo itu sudah satu kepercayaan yang mempraktekkan teori ketuhanan, mempraktek teori ketuhanan. Jadi kalau mundur, kalau menjadi agama mundur, dan nanti pasti timbul fiksi-fiksi, masab-masab, Sabto Darmo masab apa, masab Tuban, masab Semarang, masab Singosari. Betul, dan kemudian nanti akan dukung capres ini. Dukung capres itu, ini. Gitu. Bisnis lah ya. Kenapa dulu Bung Karno nurut aja sama Soeharto ya? Sebenarnya tidak nurut, ya, karena Bung Karno tahu. Waktu itu Amerika itu di belakang Bung Karno. Jadi Armada 7 itu sudah 11 kilometer dari Cilacap. Yang ditunggu apa? Ditunggu komando Bung Karno. Kalau Bung Karno memberi komando, siapa yang membela saya di belakang saya, yang lawan saya di hadapan saya. Pasti pikirannya Amerika, Jawa Timur tembak-tembakan Jawa Tengah tembak-tembakan Jawa Barat, dibagi senjata. Kalau sudah saling membunuh, baru Amerika mendarat. Akhirnya seperti aborigin sekarang milik orang Barat, Australia, seperti Indian sekarang milik orang Barat itu. Nah, anehnya ketika itu, yang menolong kita itu siapa? Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Anehnya ketika itu, yang menolong kita itu siapa? Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Pernah saya nyimpan fotonya itu. Jadi Armada 7, 11 kilo dari Cilacap, ada seorang wanita
jalan-jalan di pantai berbaju hijau. Dan di foto waktu itu disebarkan di surat kabar ada kok. Setelah itu mereka mikir, wah nggak mungkin ada wanita berani jalan-jalan kalau nggak di pucuk gunung itu bedil semua atau meriam semua. Akhirnya nggak jadi darat. Itu. Oke. Apa benar Bung Karno secara fisik tidak dikubur di Blitar? Lalu Bung Karno aslinya dikubur di mana? Kalau secara fisik ada di Blitar, tapi karena saya itu ikut ke dalam makam, mindah juga, ternyata itu tulang satu aja ndak ada. Jadi moksa yang menurut saya paling sempurna itu adalah moksa Bung Karno. Jiwa dan raganya dalam bentuk sukma sudah. Apa benar sukmanya Bung Karno sekarang di Gunung Lawu ya? Kalau namanya sukma itu sudah tidak mengenal ruang dan waktu. Iya. Di mana misalnya ada orang ngumpul di RT di Rian Barat sana bicara tentang nasionalisme mungkin ya beliau kroso bret langsung ke sana. Nah, kalau yang mau sowan ke yang Jati itu apakah ada jadwal-jadwal tertentu? Enggak ya, karena saya itu udah tua. Kalau mau ke sini calling dulu kira-kira waktunya jam berapa bisa gitu. Saya senang kalau ada yang datang gitu. Ya di sini enggak cari ilmu tapi ngomong-ngomongan ngobrol piye amre enake gitu aja. Sesuai cita-cita Bung Karno buat kita jangan menjadi buruh di negeri sendiri ya, bagus itu. Mohon tanya Mas, apakah Ratu Kidul itu muslim? Pakai jilbab apa enggak? Kalau yang saya lihat itu enggak, malah nguri rambut. Nguri rambut. Tapi aneh, kadang-kadang menemui ini tidak harus berbentuk sosok seperti manusia. Seperti yang Mas Indra lihat, saya moto jam 10 siang di Gunung Kombang itu, meluar dari laut gitu, lalu ada sinar seperti sayap gitu. Oke, yang jadi penganut Sabto Darmo kah? Enggak ya? Belum pernah saya, tapi dulu waktu di Blitar, saya itu akrab dengan bapak-bapak Sabto Darmo karena saya waktu itu kalau misalnya agak sakit itu ditolong oleh beliau, dikasih jamu-jamu, lalu disuwok gitu istilahnya ya. Gitu. Oke, teman-teman suaranya di TikTok hilang kah? Atau ada masalah kah? Oke, saya pikir karena ini sudah cukup lama kita ngobrolnya dengan Eyang Jati. Oh masih aman ya? Oh tadi hilang gitu. Oh, soalnya tadi ada yang sambat suaranya hilang. Iya, Eyang disuruh cerita sedikit untuk akhir ini tentang Darmo Gandul loh Yang. Darmo Gandul. Apa yang itu ya? Darmo Gandul. Darmo Gandul itu kalau menurut hikmat saya itu hanya satir ya. Satir itu prediksi yang ditulis dalam sastra lalu diceritakan sedemikian rupa gitu. Tapi ya itu tadi, orang Jawa itu kalau membuat gambaran itu mesti kita harus cermat bagaimana meneliti yang sebenarnya gitu. Kalau menerangkan secara khusus saya juga tidak pernah jadi nggak tahu saya. Iya. Oke. Kalau Sabdo Palon Yang? Sabdo Palon itu saya agak lain dengan umum ya. Iya. Saya urai dari kata. Sabdo itu dawuh, palon itu pailu. Jadi suatu saat ada paradigma baru, ada pikiran baru yang menjadi panutan seluruh manusia. Mungkin kalau zaman Nabi, seorang Nabi lalu fatwanya ditulis menjadi kitab suci begitu. Nah, nanti sabda yang terakhir itu harus sesuai dengan era dan zaman. Kita sudah masuk era Android dan masuk milenium ketiga. Sudah
Sudah tidak ada istilah katanya, harus real dan rasional, Real, harus bisa termasuk dibuktikan. mencari Tuhan. Tuhan harus dinyatakan, Iya harus dinyatakan, diilmiahkan. Padahal mainstream, Tuhan nggak bisa dirasionalisasikan. Itu bagi orang yang malas berpikir dan memang pikirannya tidak nutut. Kalau orang Jawa nutut. Iya, yang disuruh ngasih wejangan untuk generasi bangsa agar bisa usaha mandiri. Apa? Petuahnya apa? Petua saya gini, pada waktu kita lahir itu diadakan. Kalau secara rasional, indung telur yang di rahim ibu itu jumlahnya 1 dan dikirim oleh sperma dari bapak yang jumlahnya ribuan. Kenapa yang jadi kok hanya 1? Mungkin kembar 2, 3 itu 5 sudah jarang sekali. Pasti dilahirkan itu pasti diberi sesuatu karena dilahirkan kita tidak bisa minta. Hanya kuncinya ini yang kadang-kadang sudah dilupakan. Oleh karena itu, 1, kalau saya karena saya kebetulan hidup di Pulau Jawa, kultur saya mengikuti orang Jawa. Lahir saya itu apa? Pon legi paing kliwonnya itu apa? Ya. Kalau hari itu nggak penting buat saya. Yang penting pon wage kliwon legi. Legi warnanya putih, tempatnya di timur. Paing warna merah, tempatnya di selatan. Lalu pon warna kuning, tempatnya di barat. Lalu wage warna hitam, tempatnya di utara. Kliwon di tengah, netral. Jadi kalau misalnya saya mau bisnis gitu ya, mau bisnis gitu, entah dagang cilik-cilikan gitu ya. Pulang itu dinone apa? Kalau hari paing, saya itu pakai kaos merah. Kaos merah, makanya kaos saya itu warnanya mesti 5 itu. Nah, itu biasanya kok dilelah kok lancar-lancar saja. Dan secara fisiologis itu musuh bisnis itu sudah down lebih dulu. Biasanya gitu. Yang kuncinya sehat usia panjang apa resepnya? Ya itu tadi, ojo mangan lan ngombe sing rusak jiwa lan raga. Lalu yang kedua, jangan mikir tentang kematian. Kematian itu tidak usah dipikir, teko karepe dhewe. Ya itu. Sing dipikir, apa sesuk sing tak tandangi, apa sing durung ana, apa sing durung ana. Seperti tadi Mas Anu Indra, kemarin itu saya dihibur lukisan itu. Saya beli itu murah. Saya beli murah. Lukisan Jago Tarung, pelukisnya itu terkenal di Jogja. Godenya seperti itu. Saya beli itu ya ada nggak sampai 2,5 juta. Tadi dilihat orang saya minta berapa? Minta 25 juta. Ya. Ya nggak apa-apa, namanya itu nggak nipu toh, sah dagang. Dan itu di toko nggak ada, kulaan ya nggak ada, langka. Nah sekarang gini, yang jadi di akhir ini penjelasan tentang lingga yoni yang jadi. Dikengken jelaskan soal perkawis lingga yoni. Lingga yoni itu adalah kepercayaan pertama pada waktu si Jawa itu sadar bahwa hidup itu dimulai dari ibu dan bapak. Yoni itu ibu, lingga itu bapak. Ya. Kalau pengen tahu kira-kira sekitar ribuan tahun yang lalu di Blitar, di Sanggaprang itu vulgar banget. Ada 2 orang raksasa, yang satu laki-laki membawa lingganya itu sampai hidung di sini, yang putri duduknya vulgar di depannya membawa yoninya. Jadi anunya ibu gitu ya. Kalau orang enggak ngerti itu tahun 65 pernah dipeceli itu. Peceli. Padahal itu suci. Ya. Yang menceli adalah orang-orang yang tidak paham tentang tadi lingganya. Bahkan kalau kita pergi ke Mekah, ke Ka'bah, dalamnya itu apa isinya? Lingga yoni. Lingga yoni. Dan yang ngirim siapa? Mbah kita, seorang Brahmana dari Gunung Penanggungan. Saya pernah masuk di dalam. Isinya lingga yoni? Iya, yoni batu merah segini. Tingginya segini, kira-kira 1 meter persegi gini. Terus itu di bapaknya di atas,
itu yoninya. Alif sama Ba gitu. Iya, alif sama ba itu. Terus pada waktu suku Quraisy tidak senang dengan itu, dibuat miniaturnya lebih gede, yang namanya jumroh itu. Tugu di Bandem itu namanya jumroh. Lalu yoninya hanya ditempelkan di Ka'bah dari batu meteor yang hitam yang tengah lubang itu kan punya ibu. Nah makanya di dalam Al-Quran itu orang yang ke sana itu kalau nggak ngerti ya repot ya. Suratnya surat An-Anfal ayatnya 35. Barang siapa pergi ke Baitullah dan berdoa-doa keliling, tak ubahnya orang bersiul dan bertepuk tangan. Mereka akan kukufur dan rasakanlah asap dariku karena engkau ingkar. Karena seharusnya seperti Rasulullah membimbing kita, yang kita hormati itu siapa? Ibumu, 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 bapakmu. Tuhan itu siapa? Ya ibu bapak kita. Itu.